Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kerinduan hati dari setiap orang Kristen selama 2000 tahun adalah melihat Sang Juru Selamat kembali dan mendirikan sebuah kerajaan kekal di atas bumi. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia mengungkap bahwa hal itu akan segera terjadi. Tetaplah bersama kami untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi peristiwa-peristiwa akhir zaman. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali. Pernahkah Anda membuat asumsi? Apakah asumsi Anda benar? Atau seperti kebanyakan dari kita, apakah Anda akhirnya malu sendiri karena asumsi Anda salah? Hai, saya Mario Nugraha dan hari ini Doni Alexander akan membahas kitab Amsal pasal 8 untuk kita. Ini adalah pasal yang diyakini banyak orang Kristen membuktikan keberadaan Sang Juru Selamat sebelum berinkarnasi menjadi manusia. Apakah itu benar atau salah? Tetaplah bersama kami untuk mengetahui jawabannya. Nanti, kita akan berbicara tentang cara-cara khusus yang digunakan Roh Kudus untuk berbicara kepada kita dan akhirnya, dalam segmen Janji Harian kita akan mendengar kisah tentang seorang bayi yang ditinggalkan saat lahir dan apa yang terjadi dengannya. Jadi, pastikan Anda tetap di siaran ini sampai selesai. Anda sudah bertanya kepada para pendengar kita apakah mereka pernah membuat asumsi. Tetapi sekarang beritahu kami, Mario, apakah Anda pernah membuat asumsi? Oh tentu, saya pernah membuat beberapa asumsi keliru yang agak memalukan. Dan itu lebih dari sekali. Seiring bertambahnya umur, saya belajar untuk tidak terlalu cepat membuat asumsi. Tapi intinya, ya, saya sudah pernah berasumsi. Bagaimana dengan Anda, Doni? Ya, saya pikir kita semua pernah ya. Saya pasti pernah. Saya bahkan baru membaca sebuah asumsi yang dibuat oleh seorang blogger. Dia memposting dengan nama Rosa. Saya tidak tahu apakah itu nama aslinya atau karena malu, mungkin dia mengarang namanya. Itu buruk ya? Oke, silakan nilai sendiri, Mario. Pengguna Twitter ini juga dengan nama Six Form Pod men-tweet pengalaman yang dia alami ketika dia membuat asumsi. Rupanya, ayahnya telah meninggal dan dimakamkan di sebuah desa kecil di Sussex, Inggris. Dia sangat dekat dengan ayahnya, jadi dia sering mengunjungi makamnya dan selalu membawa bunga ketika dia berkunjung. Ibunya sering berkunjung dan dia juga selalu mengambil bunga. Kakek neneknya juga sering berkunjung dan mereka juga selalu membawa bunga. Dia pun mengatakan bahwa makam ayahnya sering menyerupai salah satu stan utama di pameran bunga kota Chelsea. Karena begitu banyaknya bunga di makam itu. Iya benar, banyak bunga. Tidak lama setelah itu, dia pun menyadari bahwa kuburan di sebelah makam ayahnya tidak pernah memiliki bunga. Dia bisa membaca dari batu nisan bahwa pria itu meninggal pada hari Natal ketika dia baru berusia 37 tahun. Tidak ada yang pernah membawakannya bunga. Dan sekarang tampaknya seperti ada toko bunga di sebelahnya. Dia merasa kasihan pada pria itu. Jadi, Six Form Pod mulai membawakannya bunga juga. Dia membeli bunga untuk orang yang sudah meninggal yang belum pernah dia temui. Nah, itu bagus. Itu tidak biasa tapi kedengarannya cukup bagus untungnya. Sungguh, membawa bunga untuk seseorang yang tidak pernah memilikinya. Kedengarannya seperti itu, ya kan? Ya, memang seperti itu kan? Iya. Dia melakukan ini selang beberapa waktu dan dia tidak pernah memberitahu siapapun apa yang dilakukan. Itu adalah lelucon kecil pribadinya. Dia membuat dunia lebih baik. 1 buket bunga setelah sekian lama. Nah, terkadang ada tindakan buruk yang seseorang dapat lakukan, Doni. Saya tidak tahu berapa lama dia membawa bunga ke kuburan orang ini, tetapi cukup lama. Sehingga setelah beberapa saat dia mulai menganggapnya sebagai teman. Dia bertanya-tanya apakah mungkin mereka bersekolah di sekolah yang sama, atau mungkin bermain untuk klub sepak bola yang sama. Apapun itu, dia merasakan ada hubungan. Akhirnya, rasa ingin tahunya menguasai dirinya dan dia memutuskan untuk menggunakan salah satu cara mudah untuk memastikannya. Dia mencari nama pria itu di Google. Dalam hitungan detik, dia menemukannya. Dan jangan biarkan kami tegang, Doni. Apakah dia kerabat yang sudah lama hilang atau apa? Tidak. Janda pria itu tidak pernah datang membawa bunga untuknya karena dia telah membunuhnya di hari Natal. Oh tidak, itu serius? Lebih parah lagi, tidak ada keluarga besarnya yang membawakannya bunga karena setelah membunuh istrinya, dia membunuh orang tuanya. Hah? Oh tidak, itu lebih buruk, semakin buruk, Doni. Dan kemudian setelah membunuh istri dan orang tuanya, pada hari Natal dia akhirnya bunuh diri dengan melompat di depan kereta api. Dan dia telah membawakan bunga ke kuburan pria itu selama ini. Iya, padahal ada alasan yang jelas mengapa tidak ada orang yang datang membawakannya bunga. Kecuali Six Form Pod.
Dia membuahkannya bunga setiap beberapa minggu selama 2,5 tahun. Itu parah. Jadi, apa yang dia lakukan? Apakah dia pergi membawa bunga ke kuburan para korbannya selama 5 tahun sebagai tebusan? Tidak. Tapi dia merasa bersalah atas asumsi yang dia buat dan merasa bahwa dia berhutang maaf pada seseorang. Oke, jadi apa yang dia lakukan? Dia mencari tahu di mana mereka dikuburkan, membeli beberapa bunga dan mengantarkannya ke sana. Jadi dia berdiri di kuburan mereka, memegang buket bunga terbesar yang bisa dia dapatkan, dan menggumamkan permintaan maafnya ketika seorang wanita muncul dan bertanya siapa dia, dan mengapa dia meninggalkan bunga untuk bibinya dan kakek neneknya. Oh, tidak. Dia pasti canggung sekali. Pasti kan? Dia merasa sangat malu dan prihatin. Begitu katanya menjelaskan. Lalu, bagaimana wanita itu menanggapinya, Doni? Ya, sebenarnya responnya cukup baik. Perempuan itu berkata, "Baiklah, perbuatanmu ini aneh, tapi lumayan manis." Dan si pria ini pun mengakui bahwa dia sadar tindakan itu memang aneh. Dan kemudian dia menawarkan traktiran untuk perempuan itu. Apa? Anda serius? Apa yang perempuan itu katakan? Dia menjawab, "Ya." Dan 2 tahun kemudian mereka menikah. Dan begitulah kisah bagaimana dia bertemu istrinya. Semuanya karena asumsi yang dia telah buat. Sebuah asumsi yang salah. Itu luar biasa. Dan kisah seperti ini membuktikan bahwa kita tidak boleh sembarangan dalam membuat asumsi, Doni. Sayangnya, saya pikir sudah menjadi bagian dari kondisi manusia ya, untuk membuat asumsi. Ya, seharusnya kita tidak melakukannya. Tapi begitulah faktanya. Kita melakukannya. Kisah pria tadi memang berakhir dengan bahagia. Tapi jika menyangkut masalah kebenaran rohani, membuat asumsi dapat berbahaya. Karena dengan melakukannya kita akan terbawa ke dalam kesalahan. Baik, mari kita lihat bagian dari kitab suci yang telah digunakan banyak orang untuk mendukung teori bahwa Sang Juru Selamat memiliki keberadaan prainkarnasi. Oke. Nah Mario dan para pendengar, dalam beberapa episode sebelumnya, kita telah membahas bukti Alkitab terkait fakta bahwa Sang Juru Selamat adalah sepenuhnya manusia. Dan bukan hanya itu, karena ternyata dia juga belum ada sebelum dia dikandung di dalam rahim ibunya. Benar. Jadi tidak ada Kristus prainkarnasi. Dia tidak ada sebelum dia ada sebagai manusia. Ya, itu betul. Dia adalah satu-satunya anak tunggal Yahwa. The only begotten son of Yah. Begitulah istilah Inggrisnya, Doni. Ya, betul Mario. Nah, mari kita lihat arti dari kata begotten. Kata ini penting. Mario tolong cari dan beritahu kami apa artinya. Begotten adalah kata kerja bentuk ketiga dari kata beget. Oke, apa definisi dari kata beget? Di sini dikatakan menjadikan ada atau memunculkan. Kapan Yahusua menjadi ada? Oke, pada saat dia dikandung dalam rahim Maria. Ya, walaupun saya rasa orang-orang Yahudi meyakini bahwa dia baru ada saat dia dilahirkan dan bukan saat dia dikandung. Tapi yang manapun yang benar, intinya barulah pada saat itu dia ada. Ya, benar. Jadi tidak sebelum itu. Tidak mungkin sebelum itu. Mencoba memaksakan ke dalam catatan Alkitab sebuah praeksistensi bagi Kristus tidak hanya tidak logis, tetapi juga tidak konsisten dengan definisi dari kata begotten ini. Dan Yahusua berulang kali disebut sebagai the only begotten son of Yah. Jadi Anda tidak dapat memiliki praeksistensi yang kekal ketika Anda dijadikan ada. Iya, saya telah melakukan cukup banyak penelitian terkait asal-muasal doktrin Trinitas dari para penyembah berhala ini, dan saya mendapati itu sejalan dengan perkataan Anda barusan, Doni. Tapi, apakah memang tidak memungkinkan bagi Yahusua untuk memiliki praeksistensi dan juga sekaligus dijadikan ada? Anda tahu, kita bisa mengatakan bahwa dia dijadikan ada atau dilahirkan di masa lalu yang sangat jauh. Ya, lalu kemudian bagaimana Mario? Begitu tiba waktunya bagi Maria untuk mengandung, dia bertransformasi menjadi kecil dari bentuk aslinya yang besar dan menjadi sel yang membelah di dalam rahim Maria. Nah, ketika Anda mengatakannya seperti itu jadi terdengar agak konyol. Setiap kali kita mencoba untuk mendamaikan kesalahan dengan kebenaran, kita harus membengkokkan keduanya ke titik yang konyol. Oke, tapi ada orang yang yakin dengan itu, Doni. Saya ingat pernah membaca tulisan yang berkata, melalui proses yang misterius di mata para malaikat, Kristus memasuki rahim Maria. Atau beberapa perkataan yang sama seperti itu juga ada. Dan itulah yang membuat saya, pada hari ini, meminta Anda untuk membahas hal ini dalam kaitannya dengan kitab Amsal pasal 8. Karena jika ada bagian kitab suci yang digunakan untuk mendukung ajaran bahwa Kristus sudah ada sebelumnya, maka pasal ini adalah salah satunya, Doni. Baiklah, mari kita langsung menuju ke sana. Tolong buka dan bacakan pasal itu dulu untuk kita, agar semua orang tahu apa yang kita bicarakan. Baik, ini dari kitab Amsal pasal 8. Saya akan baca ayat 22 sampai 31. Di sini dikatakan, Yahwa telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Sebelum dia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama.
Ketika dia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika dia menggaris kaki langit pada permukaan air samudera raya. Ketika dia menetapkan awan-awan di atas, dan mata air samudera raya meluap dengan deras. Ketika dia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titahnya. Dan ketika dia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya, dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya, dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Jadi di sini kita menemukan sebuah pasal yang menggambarkan sesuatu yang sudah ada bersama Bapa sebelum segala hal yang lain diciptakan. Dan yang menarik adalah bahwa ini tampaknya menggambarkan sesuatu yang telah dilahirkan di masa lalu yang kekal. Nah Mario, saya ingin Anda membaca dua ayat pertama dari pasal ini, ayat 22 dan 23. Tapi dalam terjemahan yang berbeda. Di sini, coba yang ini. Baiklah, Yahwa melahirkan aku sebagai yang pertama dari pekerjaannya. Sebelum pekerjaannya di masa lalu, aku telah terbentuk sejak lama, pada zaman dahulu kala ketika dunia akan diadakan. Oke, jadi sekarang Anda sudah paham mengapa beberapa orang yang membacakan bagian ini mungkin menganggap pasal ini berbicara tentang Kristus prainkarnasi, ya kan? Ya tentu, kedengarannya begitulah yang dibicarakan di sini, Doni. Baiklah. Tapi apakah aturan utama yang harus selalu kita patuhi setiap kali kita mempelajari suatu bagian dari kitab suci? Baca sesuai konteksnya? Iya, betul. Tadi Anda mulai membaca dari ayat 22. Sekarang mari kembali ke awal pasal dan mari kita baca sesuai dengan konteksnya. Mulai dari ayat 1. Apa yang dikatakan menjelang perikop ini? Teruslah membaca hingga ayat 23. Sehingga kita dapat melihat apakah tindakan para penganut doktrin Trinitas dalam menerapkan pasal ini kepada Kristus sudah sesuai dengan konteks yang lebih besar sebagaimana itu tertulis. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya di atas tempat-tempat yang tinggi di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan? Di sanalah dia berdiri di samping pintu-pintu gerbang di depan kota pada jalan masuk. Dia berseru dengan nyaring. Hai para pria, kepadamulah aku berseru. Kepada anak-anak manusia kutujukan suaraku. Hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Dengarlah, karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Karena lidahku mengatakan kebenaran dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku. Segala perkataan mulutku adalah adil. Tidak ada yang belat-belit atau serong. Semuanya itu jelas bagi yang cerdas. Lurus bagi yang berpengetahuan. Terimalah didikanku lebih daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Yahwa ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Padaku ada nasihat dan pertimbangan, akulah pengertian, padakulah kekuatan. Karena aku, para raja memerintah, dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku, para pembesar berkuasa, juga para bangsawan dan semua hakim di bumi. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku, akan mendapatkan aku. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan pada jalan kebenaran, di tengah-tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Yahwa telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Jadi siapa yang berbicara di sini? Apakah Kristus? Nah, sesuai konteksnya, yang berbicara di sini adalah hikmat. Baiklah, sekarang bacalah ayat-ayat selanjutnya yang telah disalahgunakan orang di luar konteksnya dalam usahanya untuk membuktikan bahwa Kristus sudah ada sebelumnya. Dan saat Anda membacanya lagi, tanyakan pada diri Anda sendiri. Apakah hal ini sesuai dengan gambaran hikmat? Silakan. Sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Sebelum dia membuat bumi dengan padang-padangnya, atau debu dataran yang pertama, ketika dia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika dia menggaris kaki langit pada permukaan air samudera raya, ketika dia menetapkan awan-awan di atas, dan mata air samudera raya meluap dengan deras. Ketika dia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titahnya,
Dan ketika Dia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya, dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Dapatkah Anda melihat bagaimana keseluruhan pasal ini cocok ketika aku yang berbicara di sini adalah hikmat? Oh ya, seperti ayat 27. Ketika Dia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika Dia menggaris kaki langit pada permukaan air samudera raya. Jadi, jika yang berbicara di sini adalah hikmat, maka akan menjadi benar-benar cocok, Doni. Hikmat Yahwa yang tak terselami dan tak terbatas telah terjalin melalui segala sesuatu yang telah Dia lakukan sejak kekekalan dari zaman dahulu kala dan seterusnya. Tapi, Doni, saya harus menanyakan sesuatu kepada Anda. Kita tahu bahwa ayat-ayat kitab suci dapat memiliki lebih dari satu penerapan. Jadi, kenapa perikop ini tidak dapat pertama-tama sebagaimana yang tertulis diterapkan pada hikmat dan penerapan keduanya diterapkan kepada Kristus? Itu pertanyaan yang bagus, Mario. Kita akan rehat dulu sejenak dan saat kita kembali kita akan langsung membahasnya. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Paulus memperingatkan jemaat di Galatia dan di Korintus karena telah menyimpang dari kebenaran dengan cara menerima Injil palsu dan Kristus yang palsu. Paulus telah mengajari mereka kebenaran, tapi mereka berada dalam bahaya penipuan karena telah menerima bentuk Injil yang menyimpang. Bahayanya bertambah karena fakta bahwa Injil palsu tersebut membawa serta Kristus yang palsu. Sementara orang-orang Kristen mula-mula dipanggil untuk kembali ke kebenaran yang semula diajarkan kepada mereka. Orang-orang Kristen pada zaman modern ini berada dalam situasi yang berbeda. Injil yang telah diajarkan sebagai kebenaran pada kebanyakan orang dari kita sebenarnya adalah Injil sesat yang berusaha untuk memisahkan Sang Juru Selamat dari ajaran-ajarannya. Yahusua sendiri memperingatkan bahaya kepada mereka yang berseru, "Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga?" Ini adalah individu-individu yang dari penampilan luar tampak sebagai orang Kristen sejati. Namun, Yahusua menjawab mereka dengan berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Untuk mempelajari lebih lanjut tentang Injil palsu dan bagaimana teologi modern menghadirkan Mesias palsu, dengarkanlah episode radio kami yang berjudul Menolak Injil Palsu Zaman Modern. Tinggalkan kesalahan yang telah diajarkan kepada kita semua dan rangkullah Injil yang benar dan Mesias yang sejati. Anda dapat mendengarkan episode-episode lain yang sudah dirilis sebelumnya di situs web kami di worldslastchance.com. Sekali lagi, episode itu berjudul Menolak Injil Palsu Zaman Modern. Anda juga dapat menemukannya di channel YouTube kami. World's Last Chance telah membuat lebih dari 1.500 video dokumenter dalam lebih dari 30 bahasa. Kunjungi situs kami di worldslastchance.com atau nonton videonya pada channel WLC di YouTube. Video-video dokumenter baru tentang berbagai topik penting terus dirilis sepanjang waktu. Mulailah menontonnya dan pelajarilah kebenaran selama Anda masih memiliki kesempatan di worldslastchance.com. Oke Doni, pertanyaan saya, kitab Amsal pasal 8 sudah jelas berbicara tentang hikmat. Tetapi kita semua tahu bahwa berbagai bagian kitab suci dapat memiliki lebih dari satu penerapan atau pengertian. Lalu, mengapa Anda tidak dapat mengatakan bahwa Kristus prainkarnasi sedang dipersonifikasikan di sini sebagai hikmat? Karena alasannya sederhana, bahwa sesuatu yang lain sedang dipersonifikasikan di sini. Belum lagi semua bukti Alkitab lainnya yang membuktikan bahwa Yahusua belumlah ada hingga waktu kelahirannya, atau saat dia mulai dikandung, yang manapun yang Anda anggap sebagai titik awalnya. Oke, jadi siapa yang dibahas di dalam pasal ini, Doni? Itu bukan siapa, tapi apa. Hikmat itu sendiri, khususnya hikmat ilahi, yang di sini dipersonifikasikan sebagai seorang perempuan. Mario, tolong baca kembali 3 ayat pertama dari kitab Amsal pasal 8 dan perhatikan bahwa dalam 3 ayat pendek ini, di dalam terjemahan bahasa Indonesia, terdapat 3 kata ganti orang yang digunakan. Dan karena dalam bahasa kita, kata ganti orang tidak membedakan gender, hal ini tidak nampak. Tapi di dalam bahasa Inggris, kata ganti ini menggunakan kata her dan she,
Yang kita tahu dengan jelas merupakan kata ganti untuk perempuan. Oke, silakan Mario. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Her voice, feminine. Di atas tempat-tempat yang tinggi di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah dia berdiri. She takes her stand, feminine. Di samping pintu-pintu gerbang di depan kota, pada jalan masuk, dia berseru dengan nyaring. She cries aloud, feminine. Nah, Anda bisa lihat dalam bahasa Inggris terdapat 4 kata ganti orang di sini. Dan semuanya feminin. Jadi di sisa pasal ini, mulai dari ayat 4 sampai ayat 36, semuanya adalah perkataan yang diucapkan oleh hikmat, yang dipersonifikasikan sebagai seorang perempuan. Dan setelah mengetahui fakta ini, bolehkah kita mengabaikan seluruh sisa pasal dan mengambil ayat 22 sampai 31 dan mengatakan bahwa ayat-ayat itu berbicara tentang Kristus? Itu tidak sesuai dengan konteksnya. Ya, Anda benar, itu akan jadi salah. Tapi itulah yang terjadi ketika kita mengambil sesuatu di luar konteksnya. Ketika kita mencoba memutarnya agar sesuai dengan teori kesayangan kita atau paradigma pilihan kita akan selalu melakukan kesalahan. Apa? Saya melihat roda berputar di otak Anda. Anda punya pertanyaan? Selama Anda tidak mengatakan rodanya masih berputar, tetapi hamsternya sudah mati. Tapi, ya, saya punya pertanyaan. Saya dapat melihat mengapa ayat 22 sampai ayat 31 telah diambil keluar dari konteksnya. Namun, bukankah ada beberapa bagian dalam kitab Perjanjian Baru yang mendukung bahwa penafsiran dari kitab Amsal pasal 8 dengan cara ini sudah benar? Seperti yang mana, Mario? Tunggu sebentar, saya buka dulu. Ada beberapa. Ini salah satunya. Kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 22 sampai 31. Di sini dikatakan, orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Yahwa dan hikmat Yahwa. Sebab yang bodoh dari Yahwa lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Yahwa lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil? Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Yahwa untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Yahwa untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Yahwa, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Yahwa untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang pun yang memegahkan diri di hadapan Yahwa. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yahusua, yang oleh Yahwa telah menjadi hikmat bagi kita. Dia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah dia bermegah di dalam Tuhan. Oke, jadi di ayat 24 dikatakan Kristus adalah kekuatan dan hikmat Yahwa. Bukankah ini menunjukkan bahwa kita bisa menafsirkan kitab Amsal pasal 8 sebagai pasal yang mengacu pada prainkarnasi Kristus? Saya senang Anda mengangkat bagian ini, Mario. Sebelum saya menjawab, mari kita lihat satu bagian lagi yang mungkin juga menyarankan hal yang sama. Mari kita lihat bersama. Baca kitab Kolose pasal 2 ayat 1-3 untuk kita. Dan kemudian kita akan membahas pertanyaan Anda. Baiklah, karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Yahwa, yaitu Kristus, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Jadi di sini kita mendapat 2 pasal yang merujuk kepada Yahusua sebagai pemilik hikmat Yahwa, atau yang menjadi hikmat Yahwa. Dan pertanyaan Anda adalah? Nah, Anda selalu mengatakan bahwa kita harus selalu menyatukan semua ayat terkait topik tertentu untuk sampai pada kebenaran. Bukankah perikop-perikop perjanjian baru ini menyarankan bahwa kitab Amsal pasal 8 ayat 22 hingga ayat 31 dapat ditafsirkan dengan tepat sebagai penerapan pada Kristus prainkarnasi? Jika kita hanya membaca secara sekilas, iya. Namun ketika kita menggali sedikit lebih dalam dan melihat lebih dekat, kita akan melihat bahwa membuat klaim seperti itu akan menjadi tidak konsisten. Misalnya, kembali ke kitab 1 Korintus pasal 1 dan baca kembali ayat 30. Apa yang dikatakan di situ? Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yahusua, yang oleh Yahwa telah menjadi hikmat bagi kita, yakni kebenaran, kekudusan, dan penebusan kita. Jadi dalam ayat ini,
hikmat Yahwa didefinisikan dan diperluas hingga mencakup kebenaran, kekudusan, dan penebusan, khususnya yang digunakan untuk keselamatan kita. Sekarang, jika kita ingin mengatakan bahwa beberapa bagian dari kitab Perjanjian Lama membuktikan praeksistensi Kristus karena mengacu pada hikmat, dan bagian dari kitab Perjanjian Baru ini menerapkan kata hikmat kepada Kristus, apakah kita juga harus mengatakan bahwa setiap kali kita melihat kata-kata kebenaran, kekudusan, dan penebusan dalam kitab suci, maka kata-kata itu akan selalu kita terapkan pada Yahuswa? Tidak. Namun agar konsisten, itulah yang perlu kita lakukan. Kita tidak secara otomatis berasumsi bahwa setiap kali kita melihat kata hikmat dalam kitab suci, itu berbicara tentang Yahuswa. Jadi mengapa? Ketika hikmat dipersonifikasikan sebagai seorang perempuan di dalam kitab Amsal pasal 8, mengapa kita mengambil sebagian dari apa yang dia katakan dan menyebut itu berbicara tentang Yahuswa? Ya, itu sangat tidak konsisten, ya kan? Ya, tentu. Karena itu selalu terjadi ketika kita mengambil sesuatu di luar konteks. Namun, ada hal lain yang perlu kita ingat, yaitu bahwa ketika kitab suci berbicara tentang hikmat Yahwa, maka hikmat itu tidak mengacu pada pribadi atau orang kedua. Sebaliknya, hikmat itu mengacu pada Yahwa sendiri. Oke. Apakah Anda memiliki contoh untuk menunjukkan apa yang Anda maksud, Doni? Ya, tentu. Ada dua catatan paralel tentang khotbah yang Yahuswa berikan dalam kitab Matius pasal 23 dan kitab Lukas pasal 11. Mari kita ke kitab Matius pasal 23 terlebih dahulu dan membaca ayat 34. Baiklah, di sini dikatakan, sebab itu, lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana, dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu, dan kamu aniaya dari kota ke kota. Dia berbicara kepada orang-orang Farisi di sini. Sekarang buka kitab Lukas pasal 11 dan baca ayat 49. Mari kita lihat bagaimana ungkapan itu diutarakan di sini. Sebab itu, hikmat Yahwa berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Sekali lagi, hikmat bukanlah pribadi yang terpisah. Hikmat itu adalah Yahwa sendiri. Kitab Lukas mengatakan bahwa hikmat Yahwa berkata. Kitab Matius, dalam catatan paralelnya hanya mengatakan, Aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Jadi, siapakah aku yang berbicara di sini? Yahwa. Iya, benar. Saya baru-baru ini mencari ayat ini di Kamus Alkitab versi The New American Commentary dan di jilid 14 yang membahas kitab Amsal. Di sana saya menemukan lebih banyak alasan mengapa kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 22-30 tidak boleh digunakan untuk mendukung penafsiran turunan dari kitab Amsal pasal 8 sebagai pasal yang mengacu pada Kristus prainkarnasi. Saya membawa kamus ini karena saya ingin Anda membaca kutipan di dalamnya. Tunggu, saya buka dulu dengan sangat cepat. Baiklah. Silakan dan baca bagian yang sudah saya tandai dengan pensil ini, Mario. Baiklah, ini dari halaman 112. Di sini dikatakan, mungkin argumen terkuat untuk mengambil Amsal 8 sebagai potret perjanjian lama dari Kristus adalah kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 24, di mana Paulus menyebut Kristus sebagai hikmat Yahwa. Akan tetapi, penyelidikan yang seksama terhadap teks tersebut mengungkapkan bahwa gambaran Paulus tentang Kristus bukanlah mengacu pada Amsal 8. Jadi, itu tidak memberikan dasar untuk menafsirkan Amsal dengan cara ini. Pertama, tujuan Paulus dalam kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 24 bukan untuk menunjuk pada teks-teks perjanjian lama yang berhubungan dengan Kristus, tetapi untuk membahas persoalan salib. Secara khusus, dia menghadapi masalah pelanggaran yang dibuat ketika dia menyatakan bahwa Yahusua yang disalibkan adalah anak Yahwa dan juru selamat dunia. Bagi orang Yunani, ini adalah kebodohan belaka. Ketika dia mengatakan bahwa Kristus adalah hikmat Yahwa, dia mengartikannya secara fungsional dalam arti bahwa Kristus yang disalibkan adalah jalan keselamatan Yahwa yang tidak terselami, terlepas dari bagaimana pemikiran manusia menanggapi gagasan itu. Dia juga menyebut Kristus sebagai kuasa Yahwa dalam ayat yang sama sebagai tanggapan terhadap orang-orang Yahudi yang mengharapkan Mesias datang dengan kuasa yang ajaib. Kedua, tidaklah tepat untuk mengambil komentar Paulus dan menjadikannya sebagai ringkasan penafsiran untuk teks perjanjian lama yang tidak disinggung oleh Paulus sama sekali. Demikian pula, seseorang tidak boleh mengambil teks yang menggambarkan kuasa Yahwa dan mengklaim bahwa itu benar-benar deskripsi Kristus berdasarkan kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 24. Jadi, seolah-olah seseorang mengambil kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 8, Yahwa adalah kasih, dan atas dasar itu mengklaim bahwa kitab 1 Korintus pasal 13 yang menjabarkan tentang kasih benar-benar dimaksudkan untuk dibaca sebagai deskripsi Yahwa. Baiklah,
Ada banyak hal yang harus dibongkar di sini. Pada dasarnya, poin pertama adalah jangan mengambil hal-hal di luar konteks. Dalam pasal pertama dari kitab 1 Korintus, Paulus tidak berbicara tentang Kristus prainkarnasi. Dia bahkan tidak mengikut sertakan ayat-ayat perjanjian lama yang berhubungan dengan Sang Juru Selamat. Benar. Inti dari pesannya adalah untuk menunjukkan bagaimana orang-orang yang tidak percaya melihat Injil sebagai kebodohan. Ingat, Paulus adalah rasul bagi orang-orang bukan Yahudi. Ketika dia berkeliling dan berbicara tentang Sang Juru Selamat yang adalah anak Yahwa dan kemudian disalibkan, orang-orang non-Yahudi yang tidak percaya mengira Paulus telah kehilangan akal sehatnya. Mereka tidak memahami arti dari apa yang dia katakan. Bagi orang-orang yang tidak percaya, itu adalah kebodohan belaka. Jadi, ketika dia berbicara tentang Kristus sebagai hikmat Yahwa, dia membandingkan metode keselamatan yang direncanakan Yahwa dengan penilaian akal manusia yang menganggapnya sebagai kebodohan. Ya, di dalam kamus tadi dikatakan, ketika dia mengatakan bahwa Kristus adalah hikmat Yahwa, dia mengartikannya secara fungsional dalam arti bahwa Kristus yang disalibkan adalah jalan keselamatan Yahwa yang tidak terselami. Terlepas dari bagaimana pemikiran manusia menanggapi gagasan itu. Ya, benar. Kalimat itu merangkumnya dengan sangat baik. Poin kedua juga sangat kuat. Anda tidak dapat mengambil satu bagian dalam tulisan-tulisan Paulus dan secara sewenang-wenang memutuskan untuk menggunakannya sebagai template atau dasar untuk menafsirkan bagian-bagian lain dari kitab suci yang menggunakan kata yang sama. Contohnya adalah kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Yahwa adalah kasih. Jika kita ingin konsisten, maka kita harus mengambil ayat pendek ini dan menerapkannya pada pasal kasih. Kitab 1 Korintus pasal 13 dan mengatakan bahwa pasal tersebut benar-benar berbicara tentang Yahwa. Tapi tidak. Ya, baiklah, itu masuk akal, Doni. Ada alasan lain mengapa kitab Amsal pasal 8 tidak dapat diterapkan pada Yahuswa. Dalam kitab Amsal pasal 8, hikmat dikatakan telah ada dari sejak semula bersama dengan Yahwa yang membentuk semua tindakannya. Tetapi buka kitab Lukas pasal 2 dan baca ayat 52. Apa yang dikatakan di sana tentang Yahuswa dalam hubungannya dengan hikmat? Kitab Lukas pasal 2 ayat 52. Oke, Lukas pasal 2 ayat 52. Di sini dikatakan, dan Yahuswa makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Yahwa dan manusia. Jadi izinkan saya bertanya kepada Anda, bagaimana mungkin seseorang yang merupakan perwujudan penuh dari semua hikmat ilahi Yahwa dapat berada dalam posisi di mana dia perlu meningkatkan hikmat? Ya, itu tidak masuk akal, ya kan? Tentu akan tidak masuk akal. Jelas, Yahuswa tidak mungkin dimaksudkan sebagai objek dari kitab Amsal pasal 8 ayat 22-31, yang hanya merupakan bagian tengah, yang diambil dari perkataan-perkataan yang diungkap oleh hal yang personifikasi sebagai hikmat. Oke, tapi tunggu sebentar. Bagaimana dengan ayat 22-24? Dengarkan ini. Di sini dikatakan, Yahwa telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada, sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir, sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Jadi, jika ini adalah hikmat Yahwa, bagaimana bisa dikatakan bahwa hikmat itu sudah lama terbentuk dan dilahirkan? Yahwa selalu berhikmat. Jadi, saya tidak melihat bagaimana hikmat muncul pada titik waktu tertentu. Hal semacam itu akan menunjukkan bahwa ada waktu sebelum Yahwa menjadi berhikmat. Tetapi itu tidak mungkin, Doni. Iya, Anda benar. Yahwa selalu berhikmat. Tapi itu pertanyaan yang bagus. Saya senang Anda menyempurnakan semua nuansa di sini, Mario. Kamus ini, The New American Commentary, sebenarnya membahas hal itu. Coba tolong berikan kamus itu lagi dan lihat. Apakah saya dapat membuka dan menemukan bagian itu dengan cepat? Oke, terima kasih. Nah, ini dia. Baca paragraf yang ini, Mario. Akhirnya, hikmat perempuan dari Amsal 8 tidak mempersonifikasikan atribut Yahwa, tetapi mempersonifikasikan atribut ciptaan. Dia adalah personifikasi dari struktur, rencana, atau rasionalitas yang Yahwa bangun ke dalam dunia. Dia diciptakan oleh Yahwa dan, pada dasarnya, merupakan atribut dari alam semesta Yahwa. Oke, itu lebih masuk akal. Menarik. Jadi mari kita rincikan. Hikmat yang dijelaskan dalam kitab Amsal pasal 8 disajikan dalam konteks penciptaan. Secara khusus, hikmat ini yang dipersonifikasikan sebagai seorang perempuan adalah tujuan penciptaan yang dikerjakan Yahwa. Rencananya bagi kita dan dunia. Rencana ini dilahirkan atau muncul pada sebuah titik waktu di masa lalu yang jauh. Itu adalah tujuan dari hikmat Yahwa. Rencananya untuk semua yang dilahirkan atau dijadikan. Oke, saya paham. Benar. Sebaliknya, Yahuswa baru dilahirkan atau dijadikan ketika dia lahir di Bethlehem, Doni. Iya, benar. Jadi dia tidak mungkin dipersonifikasikan sebagai hikmat berabad-abad sebelumnya dalam kitab Amsal pasal 8. Oke, kalau begitu, izinkan saya menanyakan ini kepada Anda. Saya selalu diajari bahwa Allah Anak adalah Sang Pencipta yang sebenarnya. Saya ingat diberitahu bahwa Bapa bertindak melalui Anak dalam penciptaan dunia.
Tetapi jika Yahusua tidak memiliki praeksistensi, siapa sebenarnya yang menciptakan dunia, Doni? Bapalah yang melakukannya. Dikatakan demikian di sini di kitab Amsal pasal 8. Oke, baca lagi ayat 26 sampai 29, Mario. Sebelum dia membuat bumi dengan patung-patungnya atau debu dataran yang pertama, ketika dia mempersiapkan langit, aku di sana, ketika dia menggaris kaki langit pada permukaan air samudera raya, ketika dia menetapkan awan-awan di atas, dan mata air samudera raya meluap dengan deras, ketika dia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika dia menetapkan dasar-dasar bumi. Dia, yang dimaksud di sini adalah Yahwa sendiri, dan kita mengetahui hal ini dengan cara melakukan referensi silang dengan kitab Mazmur pasal 33. Mario, tolong baca kitab Mazmur pasal 33 ayat 6 sampai 9. Oke. Seluruh ayat dalam Mazmur itu hebat, tapi ayat-ayat ini mencerminkan bahasa kitab Amsal pasal 8 dan menghilangkan semua keraguan tentang siapa sang pencipta itu. Oleh firman Yahwa langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Dia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan, dia menaruh samudera raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Yahwa, biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap dia. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Yahwa adalah pencipta kita dan pencipta ulang kita. Segala sesuatu menjadi ada olehnya, dan ditopang oleh hikmat dan pengetahuannya. Dia layak mendapatkan pujian kita, dan di sepanjang kekekalan akan menjadi sumber sukacita dan kesenangan kita untuk menyelidiki kedalaman hikmat ilahi. Ya, itu akan menjadi sangat indah, mempelajari semua hal yang pernah kita pertanyakan dan yang kita belum temukan jawabannya. Baik para pendengar, selanjutnya kita akan membahas bagaimana Roh Kudus berkomunikasi dengan kita secara pribadi dan langsung. Tetaplah bersama kami. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Mengubah. Walaupun bahkan hanya satu keyakinan dapat memiliki efek yang sangat luas. Seperti riak-riak di kolam. Dampak dari kebenaran yang baru disingkapkan semakin meluas. Pemahaman baru yang lebih mendalam tentang kitab Ibrani memberikan bukti tambahan bahwa Yahusua adalah manusia seutuhnya. Ya, dia tetap adalah anak Yahwa, juru selamat umat manusia. Namun demikian, dia sepenuhnya manusia. Bukan gabungan, bukan sepenuhnya manusiawi dan sepenuhnya ilahi. Hanya manusia. Bukti ini dikokohkan pada fakta bahwa kitab Ibrani menyatakan dengan jelas bahwa sang juru selamat adalah imam besar untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Kitab Ibrani pasal 5 ayat 1 lebih jauh mengatakan bahwa imam selalu dipilih dari antara manusia. Untuk mengetahui siapa Melkisedek itu dan bagaimana kaitannya dengan peran juru selamat sebagai imam besar, serta pekerjaannya sebagai perantara atau mediator antara Yahwa dan manusia, carilah episode radio kami yang berjudul Bukti Mengejutkan Bahwa Kristus Sepenuhnya Manusia. Sudah terlalu lama, orang Kristen memeluk kebohongan setan tentang ketuhanan Tritunggal. Tolak kesalahan ini saat Anda mempelajari mengapa Yahusua haruslah merupakan manusia sepenuhnya untuk menjadi Mesias dan pengantara. Carilah episode yang berjudul Bukti Mengejutkan Bahwa Kristus Sepenuhnya Manusia di worldslastchance.com atau di channel YouTube kami. Pertanyaan hari ini yang masuk di kotak surat harian kita datang dari negara yang memberi kita antibiotik eritromisin. Bisakah Anda menebak dari negara mana itu, Doni? Antibiotik secara pribadi sangat saya syukuri karena saya alergi penisilin. Oke, saya melihat Anda mencoba untuk memberikan jawaban. Jadi, negara mana itu? Saya akan menjawab itu dari negara Jerman. Jerman? Kenapa? Ini adalah negara yang menjadi pengekspor obat-obatan terkemuka di dunia. Apakah jawaban saya benar, Mario? Sangat jauh. Ini adalah sebuah negara yang telah memberi dunia mutiara terbesar yang pernah ditemukan dengan berat 14 pon atau 6,3 kilo. Hah? Itu mutiara raksasa? Jepang. Mereka menghasilkan banyak mutiara. Bukan, tapi negaranya sudah dekat, Doni. Ini adalah Filipina. Seorang dokter Filipina dengan nama Dr. Abelardo Aguilar menemukan eritromisin. Sangat menarik. Jadi apa pertanyaan hari ini? Nah, Melkorramil dari Meikawayan, sudah benar ya saya pengucapannya begitu? Meikawayan. Semoga begitu. Dia menulis, saudara-saudara yang terkasih,
Bisakah Anda menjelaskan dengan jelas dan spesifik bagaimana Roh Kudus berkomunikasi dengan kita? Terima kasih sudah bertanya, Melkor. Berdasarkan studi kitab suci yang seksama, kita tahu bahwa Roh Kudus, tentu saja, adalah Roh Yahwa. Itu bukan pribadi ketiga tanpa tubuh dari ketuhanan mistis yang merupakan ajaran para penyembah berhala. Roh Kudus adalah, secara harfiah, nafas Yahwa. Jadi ketika kita berbicara tentang Roh Kudus yang berkomunikasi dengan kita, sebenarnya kita sedang berbicara tentang bagaimana Yahwa sendiri berkomunikasi dengan kita. Saya senang memiliki kesempatan untuk menjawab pertanyaan ini karena ada beberapa cara khusus Yahwa berkomunikasi dengan kita melalui Roh Kudus nafasnya. Tetapi banyak orang menjadi bingung. Nah, kitab suci memang menjanjikan bahwa Roh Kudus akan mengajar kita, ya kan? Beri saya waktu sebentar untuk menemukan ini. Ini dari kitab Yohanes pasal 16. Kisah ini terjadi sesaat sebelum Yahusua dikhianati di Taman Getsemani. Sepertinya Sang Juru Selamat baru saja mengemas pengajaran sebanyak mungkin sebelum kematiannya, tetapi dia menyadari bahwa dia sudah kehabisan waktu. Dengarkan ini. Ini ayat 12 dan 13 dari kitab Yohanes pasal 16. Dia mengatakan, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila dia datang, yaitu Roh kebenaran, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang." Ini adalah janji fantastis yang kita semua bisa klaim. Anda ingin tahu lebih banyak kebenaran? Klaim janji ini. Roh Yahwa akan menjadi guru Anda sendiri. Jadi, mengapa orang-orang menjadi bingung mengenai hal ini, Doni? Nah, cara Yahwa berkomunikasi dengan kita melalui rohnya biasanya cukup halus. Hal-hal rohani dilihat secara rohani. Dan suara roh Yahwa seringkali sangat lembut. Kemudian, setan datang dan mencoba untuk membuat kita mengabaikan bisikan halus lembut dari Roh Kudus dengan membuat kita mengartikan teks atau ayat di luar konteks. Ada satu teks khususnya yang terlalu sering disalahgunakan dan menyebabkan orang kehilangan bisikan Roh Kudus. Mari kita lihat ayat itu. Buka kitab Yeremia pasal 17 dan bacakan ayat 9 untuk kita. Baiklah, di sini dikatakan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Apakah ayat seperti ini menanamkan keyakinan dalam diri Anda bahwa Anda dapat mempercayai ilmu batin? Sama sekali tidak. Namun ilmu batin itu adalah roh Yahwa, sesuatu yang oleh kitab suci disebut sebagai suara lembut yang tenang. Ayat berikutnya berkata, "Aku Yahwa yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya." Jadi dalam konteksnya, ayat ini berbicara tentang motif hati yang tersembunyi dan terkubur. Namun setan datang jauh-jauh dan menggunakan ayat ini untuk membuat kita mempertanyakan apapun yang coba ditekankan oleh roh Yahwa di hati kita. Cerdas. Jahat tapi brilian. Jadi bagaimana kita tahu jika Roh Kudus sedang berkomunikasi dengan kita? Bagaimana Yahwa berkomunikasi dengan kita dengan cara ini, Doni? Ada beberapa cara. Yang pertama, seperti yang baru saja kita katakan adalah dengan suara kecil itu. Oke, seperti apa suaranya? Mari kita lebih spesifik. Apakah itu suara yang bisa Anda dengar dengan jelas? Iya, bisa. Kadang bisa, tapi tidak selalu. Biasanya itu hanya berupa ilmu batin yang tenang. Beberapa orang mengabaikan elemen ilahi dan hanya menyebutnya sebagai insting mereka atau menyebutnya sebagai indera keenam. Alkitab menyebutnya sebagai suara yang tenang dan kecil. Anda harus mendengarkannya, dan sayangnya, terlalu banyak orang yang mengabaikannya atau membiarkannya lewat. Ya, Anda tahu, saya pernah membaca buku, saya tidak ingat nama penulisnya. Dia adalah pensiunan detektif polisi Amerika. Inti dari bukunya adalah untuk memberitahu pembacanya untuk mendengarkan indera keenam mereka. Dia mengatakan bahwa saat mewawancarai para korban berbagai kejahatan, satu hal yang muncul padanya berulang kali adalah bahwa pada suatu waktu, setiap dari mereka memiliki perasaan bahwa mereka berada dalam bahaya atau ada sesuatu yang tidak beres. Tetapi masing-masing dari mereka mengabaikan ketakutan itu dan menganggapnya sebagai hal yang tidak masuk akal dan akhirnya mengabaikannya. Suara yang tenang dan kecil, apakah Anda menyebutnya sebagai intuisi atau insting, atau apapun, tidak akan pernah menyesatkan Anda. Itu adalah Yahwa yang berbicara kepada Anda, yang memberi Anda kesan. Tetapi karena satu ayat kecil dalam kitab Yeremia tadi, orang-orang Kristen cenderung mengabaikan suara yang sangat kecil itu. Dan itu sangat disayangkan. Nah, cara lain roh Yahwa berkomunikasi dengan kita adalah melalui firman-Nya. Dan saya di sini tidak hanya berbicara tentang teologi. Jika Anda menemukan diri Anda dalam situasi di mana Anda tidak tahu apa yang harus dilakukan, bacalah firman Yahwa untuk mendapatkan jawabannya. Oke, bisakah Anda memberitahu kita secara praktis seperti apa contohnya, Doni? Anda membaca firman Yahwa, tetapi jika itu bukan untuk teologi atau doktrin, bagaimana Anda menerapkannya dalam situasi di dunia nyata? Bisakah Anda benar-benar mendapatkan jawaban seperti,
Haruskah saya menerima tawaran pekerjaan ini atau tidak? Iya, Anda bisa. Ada dua cara menggunakan kitab suci untuk mendapatkan jawaban yang Anda butuhkan. Seperti yang sering kita kemukakan ketika menjawab pertanyaan yang dikirimkan oleh para pendengar kepada kita. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip Alkitab. Seperti yang telah kita katakan sebelumnya, moral dan moralitas dibentuk oleh budaya Anda. Namun, prinsip-prinsip Alkitabiah melampaui moral yang dibentuk secara budaya. Jadi carilah prinsip-prinsip Alkitab yang bisa digunakan untuk menangani situasi Anda. Tapi ada cara lain yang berhasil juga. Dan itu adalah dengan membaca firman Yahwa dengan pertanyaan spesifik dalam pikiran. Bagaimana Anda tahu di mana harus memulai membaca, Doni? Tidak perlu tahu. Cara saya melakukannya adalah saya berdoa singkat, mengklaim janji kitab Yohanes pasal 16 ayat 13. Tadi Anda baru saja membacanya. Intinya di situ dikatakan bahwa Sang Penghibur akan menuntun kita ke dalam semua kebenaran. Jadi berdoalah. Tidak harus dengan doa yang panjang, tetapi yang penting spesifik dalam mengklaim janji itu. Selanjutnya, pikirkan pertanyaan spesifik. Saya perlu menekankan ini. Spesifiklah. Jangan mengajukan pertanyaan pilihan ganda. Jangan tanya, haruskah saya, haruskah saya pindah ke Selandia Baru atau ke Argentina? Sebaliknya, ajukan satu pertanyaan saja. Haruskah saya pindah? Setelah Anda mendapatkan jawaban untuk itu, maka Anda dapat memperjelas hal lain lebih lanjut. Sekali lagi, jangan tanya kemana saya harus pindah, jadilah spesifik. Haruskah saya pindah ke Singapura? Atau semacamnya. Oke, jadi bagaimana cara membaca kitab suci untuk menjawab pertanyaan seperti itu? Dan bagaimana Anda tahu apakah Anda telah menemukan jawaban? Anda akan tahu, Yahwa berbicara kepada pikiran kita melalui kata-kata. Ketika Anda memiliki pertanyaan spesifik dalam pikiran, Anda dapat membiarkan Alkitab terbuka dan mulai membaca. Mulailah dari bagian atas halaman di satu sisi dan baca sampai ke bagian bawah halaman di sisi yang berlawanan. Mungkin perlu beberapa kali percobaan. Tidak masalah, jangan menyerah. Karena ketika Anda sudah mendapatkan jawaban Anda akan tahu. Anda akan membaca sebuah ayat yang dengan sempurna menjawab pertanyaan Anda dan Roh Yahwa akan menempatkannya di dalam pikiran Anda. Itu dia. Itu adalah jawaban Anda. Oke, menurut saya salah satu manfaat dari mempelajari kehendak Yahwa dengan cara ini adalah tidak peduli masalah apapun yang mungkin muncul di masa depan. Anda akan memiliki kepastian untuk mengetahui bahwa Anda berada di jalan yang Dia inginkan. Oh, ya. Itu memberi Anda jaminan besar. Dan selalu menyenangkan untuk memilikinya. Mengetahui bahwa Anda melakukan apa yang Yahwa ingin Anda lakukan. Visi, mimpi, penglihatan, nubuatan. Itu adalah cara lain Yahwa berbicara kepada kita. Iya, tentu. Dan menurut kitab Yoel, metode komunikasi itu akan meningkat pada akhir zaman. Namun, bagi kebanyakan dari kita, Yahwa menggunakan metode lain. Terkadang, seseorang akan mengatakan sesuatu dan akan ada, bagaimana ya saya menggambarkan ini? Oke, hampir seperti merasakan perasaan atau semangat kita yang memperingatkan kita untuk berhati-hati atau bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Sangat penting untuk tetap selaras dengan hal-hal seperti itu dan tidak mengabaikannya atau melewatkannya. Di lain waktu akan ada hampir seperti suatu percepatan dalam semangat Anda. Sebuah kata atau pernyataan akan muncul pada Anda dan Anda akan tahu bahwa pernyataan itu ditujukan untuk Anda. Benar-benar tidak ada cara untuk menjelaskannya selain mengatakan bahwa ketika itu terjadi, tidak ada keraguan. Anda tahu, sekali lagi, ini adalah dasar internal yang halus yang perlu kita pelajari bagaimana memperhatikannya. Ya, salah satu cara yang menurut saya bermanfaat adalah dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk perlindungan dan pemeliharaan ilahi. Sangat mudah ketika sebuah pintu ditutup dengan keras di depan wajah kita untuk mengeluh dan menggerutu serta berpikir bahwa itu adalah hal yang buruk. Tapi itu juga bisa menjadi salah satu cara yang sangat kuat dan jelas yang diizinkan Yahwa terjadi dalam memimpin kita. Nah, saya telah belajar banyak dari memperhatikan ayah mertua saya selama bertahun-tahun saya mengenalnya. Dia pria yang sangat lembut berbicara, tidak banyak bicara. Tetapi hal yang selalu membuat saya terkesan tentang dia adalah bahwa pria itu benar-benar tidak pernah mengeluh tentang apapun. Itu wow, saya bisa belajar dari caranya. Ya, memang kan? Saya juga. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, dia memilih untuk melihatnya sebagai hal yang baik. Dia lahir tepat sebelum akhir Perang Dunia Kedua dan memiliki masa kecil yang sulit. Tetapi cara dia mengungkapkan imannya adalah dengan mengakui bahwa ketika sebuah pintu tertutup, itu adalah kehendak Yahwa, sama seperti ketika sebuah pintu terbuka. Ini adalah hal yang sangat indah untuk dilihat dan itu memberinya ketenangan jiwa yang jarang Anda temukan di dunia sekarang ini, Doni. Sungguh menginspirasi dan menjadi pelajaran yang baik bagi kita semua. Sangat mudah untuk bersukacita dalam pimpinan Bapa. Ketika sebuah pintu terbuka, kita fokus pada kemungkinan yang menarik. Tetapi ketika sebuah pintu, seperti yang Anda katakan, dibanting di muka kita, rasanya bisa sangat berbeda. Iya, rasanya seperti mimpi kita telah pupus. Iya, dan cara kita menanganinya adalah seperti yang dilakukan ayah mertua Anda.
Memilih untuk percaya bahkan ketika secara emosional rasanya seperti impian kita hancur. Kita harus percaya dalam segala kondisi. Kita harus bisa melihat tangan Yahwa menuntun kita dalam segala hal. Ya, dan betapa damainya situasi seperti itu. Baik para pendengar, jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat mengirimkan pesan kepada kami melalui situs web kami. Cukup klik hubungi kami di worldslastchance.com. Nah, berikutnya ada segmen Janji Harian Anda yang membagikan kisah luar biasa tentang rencana Yahwa di dalam kehidupan seorang anak yang terlantar. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, ini adalah janji harian Anda dari firman Yahwa. Pada tanggal 5 November 1984, Patrick Coughlin sedang mencuci pakaian di asramanya di Universitas San Francisco ketika dia mendengar suara gemerisik yang samar. Ingin tahu apa penyebabnya, dia pun melacak suara itu ke sebuah kotak. Saat membuka kotak itu, dia terkejut menemukan bayi yang baru lahir terbungkus handuk. Kulit bayi itu mulai membiru. Patrick memanggil satu-satunya siswa lain di sekitarnya. "Hei, ada bayi di kotak ini." Esther Wanamaker yang berusia 21 tahun bergegas mendekat. Dia seorang mahasiswa keperawatan. Dia baru saja mengikuti ujian perawatan bayi baru lahir dan dia mengenali tanda-tanda yang mendekati hipotermia. Dia dengan cepat memastikan jalan nafas bayi itu bersih, lalu memeluknya untuk berbagi panas tubuh sementara Patrick memanggil para medis. Bayi itu dilarikan ke Rumah Sakit Umum San Francisco di mana dia dinyatakan sehat dan diberi nama Baby Jane Doe, nama yang biasa diberikan kepada seorang perempuan yang tak dikenal. Kisah gadis kecil yang ditemukan ditinggalkan di ruang asrama universitas segera menjadi berita di surat kabar dan lusinan orang mengulurkan tangan, menyatakan minat untuk mengadopsi bayi itu. Namun, Yahwa memiliki sesuatu yang istimewa dalam rencananya. Sam Sobol adalah seorang dokter yang berpraktik di rumah sakit itu. Dia dan istrinya, Helena, telah mengadopsi seorang bayi laki-laki 3 tahun sebelumnya dan telah memasukkan nama mereka ke dalam daftar tunggu lagi dan berharap mendapat persetujuan untuk mengadopsi lagi. Helena mengikuti kisah Baby Jane Doe. Saat pertama kali melihat foto bayi itu, dia merasakan reaksi yang dalam. "Ini bayi kita," begitu gumamnya. Helena akan selalu mengingat momen mendebarkan ketika Departemen Layanan Sosial San Francisco menelponnya untuk memberitahu dia bahwa dia dan suaminya telah dipilih sebagai pasangan untuk mengadopsi bayi itu. "Saya gemetar dan menangis. Kenangnya, ini adalah bayi kita." Tetapi sebelum bayi itu dapat diadopsi, pihak berwenang harus melacak dulu orang tua kandung dari anak itu untuk melihat apakah mereka mau melepaskan hak hukum anak tersebut. Akhirnya, mereka dapat mengetahui siapa orang tua kandungnya. 2 mahasiswa muda di universitas. Sang ibu segera menandatangani hak atas anak tersebut. Sang ayah, yang bahkan tidak tahu tentang kehamilan pasangannya, bergumul untuk membuat keputusan, tetapi akhirnya dia menandatangani perjanjian itu juga. Keluarga Sobol menamai gadis kecil itu Jillian dan menyediakan rumah yang hangat dan penuh kasih untuknya, memastikan dia selalu merasa diinginkan dan dicintai. Meskipun dia dibesarkan dengan mengetahui bahwa dia diadopsi, baru pada usia 16 tahun mereka memberitahu dia tentang keadaan kelahirannya. Itu mengejutkan, tetapi keluarga Sobol membagikan informasi itu dengan belas kasih. Mereka tidak menghakimi ibunya, perempuan muda yang begitu ketakutan sehingga dia tidak melihat cara lain untuk menafkahi anaknya selain meninggalkannya di tempat yang dia tahu bayinya akan ditemukan. Jillian mencari Esther, mahasiswa keperawatan yang menghangatkan tubuh kecilnya pada hari dia ditemukan. Esther sekarang bekerja sebagai perawat anak. Itu adalah reuni yang penuh air mata saat Jillian berterima kasih kepada Esther atas perannya dalam menyelamatkan hidupnya. Dia juga akhirnya bisa menemukan orang tua kandungnya.
Saat mengingat surat yang dia kirimkan kepada ibu kandungnya, Jillian berkata, "Hal terbesar yang saya ingin dia tahu adalah bahwa saya tidak membencinya. Saya menulis surat kepadanya untuk berterima kasih padanya karena telah memberi saya hadiah kehidupan dan membiarkan dia tahu bahwa saya dibesarkan dengan keluarga yang luar biasa." Jillian akhirnya lulus dari universitas yang sama di mana dia ditinggalkan saat masih bayi. Ini mungkin bukan awal yang paling menjanjikan dalam hidup, tapi dia tidak merasakan kepahitan. Itu adalah kondisi yang paling mengerikan bagi seorang perempuan, di mana satu-satunya pilihan yang dia miliki adalah meninggalkan anaknya di dalam sebuah kotak, kata Jillian. Saya menghadapinya dengan tidak membiarkan kejadian itu mendikte hidup saya. Cinta dan dukungan dari orang-orang yang membesarkan saya telah memampukan saya untuk menerimanya dan tidak lari darinya atau takut karenanya. Para pendengar, apapun masalah yang kita hadapi dalam hidup, Yahuwa memiliki rencana untuk kebaikan kita. Kitab Mazmur pasal 138 mengatakan, "Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu, sebab Kau buat namamu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yahwa akan menyelesaikannya bagiku. Ya, Yahwa, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya." Baik para pendengar, seperti yang telah kami katakan di episode sebelumnya, saya akan mengatakannya lagi. Kebenaran itu konsisten. Kebenaran itu harmonis. Kita tahu dari banyak bagian kitab suci bahwa Yahwa adalah satu. Dia esa. Hanya dia. Dia bukan tiga dalam satu. Atau ketuhanan yang tritunggal. Orang-orang Muslim berkata benar ketika mereka menuduh orang-orang Kristen penganut Trinitas sebagai orang-orang yang tidak monoteistik. Iya benar, orang-orang Kristen mencoba melakukan tarian kecil di sekitarnya dengan mengaku menyembah pribadi ilahi yang tiga dalam satu. Tetapi seperti yang telah kita bahas dalam episode yang lain, Trinitas itu berasal dari paham para penyembah berhala, bukan dari kitab suci. Pemahaman yang tepat tentang sifat alamiah Yahwa lah yang membuat kita tahu bahwa Yahuswa menjadi ada. Tepat ketika kitab suci mengatakan dia ada, yaitu saat dia diperanakan atau dijadikan di dalam rahim Maria dan bukan sebelumnya. Dan konteks dari kitab Amsal pasal 8, yang membuat kita tahu bahwa bukanlah Yahuswa yang sudah ada sebelumnya yang dipersonifikasikan sebagai hikmat. Sebaliknya, yang dibahas di situ adalah hikmat dipersonifikasikan sebagai seorang perempuan. Kita selalu harus mengartikan segala sesuatu berdasarkan konteksnya. Jika tidak, asumsi, kesalahan, kebingungan, itu semua akan merayap masuk. Yang tentu saja bahkan menjadi semakin penting saat kita semakin dekat dengan akhir zaman. Kita menginginkan kebenaran dan kebenaran saja. Inilah alasan mengapa sangat penting untuk belajar untuk mengetahui kebenaran. Karena kita semua mewarisi kesalahan dan tradisi yang tidak alkitabiah. Di World's Last Chance, kita berkomitmen untuk mengikuti kebenaran dan membagikannya kepada dunia. Mari terus dengarkan program-program radio kami untuk mempelajari lebih banyak kebenaran dari firman Yahwa. Para pendengar, kami berharap Anda dapat bergabung dengan kami lagi besok. Sampai jumpa dan ingatlah, Yahwa mengasihi Anda. Dan dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan radio WLC. World's Last Chance berkomitmen untuk memberitakan Injil Kerajaan Yahwa kepada dunia. Nubuatan dan peristiwa-peristiwa terbaru mengindikasikan bahwa Sang Juru Selamat sudah akan kembali dalam waktu yang tidak lama lagi. Orang-orang kudus kemudian akan diberikan hidup yang kekal dan Kerajaan Yahwa akan ditegakkan di sini, di bumi ini. Tidak ada waktu yang bisa disia-siakan. Terimalah anugerah keselamatan hari ini dan izinkan Yahwa menyelimuti Anda dengan kebenaran Kristus. Program ini serta episode radio WLC yang lain tersedia di worldslastchance.com. Klik ikon radio WLC di bagian kanan atas beranda.
Bergabunglah kembali bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali tidak lama lagi.